Di pedesaan Meksiko yang sunyi, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak menjadi salah satu tokoh kriminal paling diburu di dunia. Namanya Nemesio Oseguera Cervantes, lebih dikenal sebagai El Menco, pemimpin Jalisco New Generation Cartel atau CGNG. Kisahnya bukan hanya kekuatan, tetapi juga kekerasan, konflik, sebuah akhir yang dramatis. Di bab 1 ini, aku akan membahas siapa dia dan dari mana asalnya. Nemesio lahir pada 1966 di Michoacán, Meksiko. Di keluarga petani biasa, kehidupan awalnya jauh dari dunia kriminal internasional. Ia hanya anak seorang petani, tumbuh dalam kemiskinan dan keterbatasan. Sebagai pemuda, ia sempat bekerja di Amerika Serikat sebelum ditangkap atas kasus kriminal kecil dan dideportasi kembali ke Meksiko. Peristiwa ini menjadi salah satu titik awal masuknya ia ke dunia kriminal. Di bab 2, sekembalinya dia di tanah air, Nemesio sempat menjadi polisi lokal, tetapi pengalaman itu kemudian ia tinggalkan. Dalam lingkungan yang penuh ketidaksetaraan dan peluang gelap, ia beralih dari jalur kriminal jadi bagian dari kelompok yang lebih besar dan berpengaruh. Bab 3, menemukan peluang di dunia gelap. Nemesio bergabung dengan Milenio Cartel, sebuah jaringan narkoba yang cukup kuat namun bukan yang terbesar. Saat jaringan itu hancur karena penangkapan pemimpinnya, Nemesio melihat peluang itu untuk membangun sesuatu yang baru, bukan untuk kesejahteraan, tetapi untuk kekuasaan dan keuntungan besar dari perdagangan narkoba. Wah, keren sih untuk nyari peluangnya, tapi dia salah tempat. Di bab 4, munculnya CGNG. Pada akhir 2000-an, Nemesio mendirikan CGNG, sebuah organisasi yang tumbuh sangat cepat. Berbeda dari kartel lain yang bergerak lewat bawah tanah, CGNG tampil agresif, menggunakan propaganda video, bersenjata lengkap, serangan terbuka terhadap aparat keamanan, dan jaringan distribusi luas ke AS serta negara lainnya. Di bawah kepemimpinannya, kelompok itu tak hanya mengedarkan metapetamin, kokain, dan fentanyl, tetapi mereka juga dikenal melakukan serangan mematikan terhadap lawan dan aparat keamanan. Bab 5, jejak kekerasan El Menco. Kartel ini terkenal karena tak segan menindak siapapun yang menolak atau mencoba membelot dengan pembunuhan, penculikan, dan serangan besar. Wah, gila sih ini. Mereka bahkan pernah menembak jatuh helikopter militer dalam konflik sebelumnya, menunjukkan kemampuan militer semacam itu jauh di luar kartel biasa. CGNG di bawah El Menco kerap menggunakan taktik brutal seperti pembunuhan massal, perang terbuka melawan militer, serta intimidasi terhadap masyarakat. Bab 6, burunan dunia dan operasi. Karena tindakan kekerasannya, Nemesio menjadi salah satu buronan paling dicari oleh FBI dengan hadiah jutaan dolar untuk informasi dan mengarah pada penangkapannya. Namun, pemerintah Meksiko melancarkan operasi besar terhadapnya di negara bagian Jalisco. Operasi yang melibatkan pasukan militer, intelijen, dan dukungan informasi dari otoritas asing. Bab 7, akhir dari El Menco. Setelah bertahun-tahun buron, lokasi El Menco akhirnya terungkap. Menurut laporan intelijen, pihak keamanan berhasil melacak keberadaannya melalui seorang kontak dekat yang menurut beberapa laporan media adalah teman wanitanya, sehingga operasi militer bisa dipersiapkan. Waduh, ini adalah contoh kata kita sudah hati-hati, tapi belum tentu orang lain ikut hati-hati. Militer Meksiko melancarkan operasi besar di Jalisco. El Menco mencoba melarikan diri ke hutan untuk menghindari penangkapan. Namun, terjadi baku tembak hebat dengan pasukan khusus. Meski sempat keluar dari hutan, ia terluka parah dan dibawa menuju rumah sakit. Namun, dalam perjalanan, nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Nemesio Oseguera Cervantes dinyatakan tewas pada 22 Februari 2026. Kematian El Menco menandai akhir salah satu buronan paling dicari di dunia. Wah, ini yang paling parah sih. Beberapa laporan media dan pengamatan lokal menyebutkan bahwa penculikan masih sering terjadi dan jejak kekerasan kartel seperti penemuan korban atau peringatan publik masih terlihat di beberapa wilayah Meksiko. Ini menunjukkan bahwa meskipun kepemimpinan besarnya telah mati, struktur kartel masih aktif dan mampu menimbulkan ketakutan di masyarakat. Penutup, kisah Nemesio Oseguera Cervantes adalah gambaran ekstrim dari dunia kartel narkoba, dari kehidupan sederhana di desa ke puncak kekuasaan kriminal, hingga ajal yang ditetapkan oleh operasi keamanan yang telah lama mengejarnya. Tetapi, kematiannya bukan berarti
berakhirnya kekerasan CJNG masih bisa menimbulkan dampak bagi Meksiko dan komunitas internasional. Kisah El Menco mengingatkan kita bahwa setiap pilihan hidup dan tindakan meninggalkan jejak yang mempengaruhi banyak orang. Mari belajar dari masa lalu untuk memahami masa depan dan memahami yang sedang terjadi sekarang, karena setiap orang meninggalkan jejak dan setiap jejak punya cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jika ada informasi yang tidak valid, bisa komen di komentar ya. Jangan lupa subscribe Ruang Legasi untuk biografi dan cerita lainnya.